Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertama di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Oke, di pertemuan pertama kali ini saya akan menjelaskan pendahuluannya dulu ya, yaitu tentang kontrak kuliah maupun penilaian ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sen, STMkom, S1 dari Universitas Harapan dan S2 dari Universitas Putra Indonesia Padang. Nah, saya akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester atau 16 pertemuan ini dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Oke, karena ini adalah hal pertama ya, atau eh, kegiatan pertama di metode self-paced learning ya, makanya saya jelaskan kontrak kuliahnya gitu. Nah, apa itu metode self-paced learning? Yaitu mahasiswa diharapkan belajar secara mandiri ya. Jadi Anda, adik-adik, abang, kakak, harus bisa belajar secara mandiri dengan memanfaatkan sumber-sumber. Yang pertama, sumbernya dari dosennya, yaitu saya ya. Kemudian kalian juga mencari sumber-sumber lain apabila nanti ada tugas ya. Jadi jangan tergantung sepenuhnya dengan materi yang ada, walaupun di portal kalian ada juga yang namanya modul ya, tapi kalian dibebaskan untuk mencari referensi yang lain. Pembelajaran mandiri juga mencakup kegiatan membaca artikel, menulis ringkasan, dan melakukan riset terkait topik kuliah ya. Nah, untuk kontraknya selanjutnya ada tugas. Tugas itu sudah saya jelaskan ya di supervisi kemarin. Nah, itu harus dikumpulkan tepat waktu. Oke. Nah, apabila ada kendala ya di masalah ujian, kalian bisa menghubungi melalui grup WA. Ya, selain itu usahakan jangan melalui pribadi. Nah, kita hendaknya mengenal dulu ya mengenai kampus kita sendiri, yaitu Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, Unpad ya ditetapkan sebagai kampus tamadun mandiri. Artinya wadah untuk melaksanakan segala aplikasi, pemahaman, pengamalan budaya dan kemandirian sistem di seluruh kegiatan Unpad yang diselenggarakan dengan didasarkan atas nilai Islami, peradaban dan kearifan lokal. Nah, itu definisi dari tamadun mandiri ya. Tamadun mandiri itu berasal dari perkataan Arab madana dan madun ya, madana, madun, madani ya, yang berarti peradaban atau kebudayaan atau kemajuan. Dalam bahasa Inggris istilah yang hampir sama dengan tamadun adalah kultur ya, atau civilization ya. Tamadun dibentuk oleh manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang dalam suatu komunitas yang memiliki kesamaan semangat dalam mengembangkan budaya. Nah, jadi kalian harus paham juga nilai-nilai filosofi dari keilmuan yang ada gitu ya. Karena nilai tertinggi dari ilmu itu ya adalah nilai-nilai yang luhur ya,
seperti ini ya, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama ini adalah nilai tertinggi dari sebuah bidang ilmu gitu ya. Ciri-ciri tamadun mandiri antara lain menjunjung tinggi nilai agama, menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi, mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan, bersahaja dan dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian memiliki pemikiran yang berkemajuan, melestarikan bentuk-bentuk kesenian, bangunan yang berkarakteristik tinggi, dan mampu bergaul dengan masyarakat universal. Nah, itu ciri-ciri tamadun. Ya. Nah, jadi artinya di sini kita semua bersaudara. Ya, dengan memegang nilai-nilai Islami dan juga kearifan lokal. Kemudian visi misi dari Unpad sendiri adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, itu visinya. Kemudian misinya ada melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia. Kemudian misinya ya, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat, mendorong fungsi kekhalifahan, mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Yang kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu adalah visi dan misi dari Unpad. Ya, jadi nilai luhur yang mau diwujudkan. Kemudian untuk prodi sistem komputer, visi dan misi itu sendiri adalah pada tahun 2023, pada tahun 2033 menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sistem kendali komputer, keamanan jaringan komputer, dan rekayasa perangkat lunak yang berkarakter religius. Ya. Misinya adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi dalam menganalisis kebutuhan, merancang dan mengimplementasikan sistem kendali komputer, keamanan jaringan komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, melaksanakan penelitian di bidang sistem kendali komputer, keamanan jaringan komputer, dan rekayasa perangkat lunak yang kreatif dan inovatif. Ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi di bidang sistem kendali komputer, keamanan jaringan komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Nah, abang kakak, adik-adik sekalian, ini adalah visi dan misi universitas dan prodi kita, ya, yang perlu diingat, ya. Nah, ketika kalian menjadi alumni, diharapkan nilai-nilai ini tetap ada pada kalian sehingga majulah prodinya, terakreditasi unggullah prodinya maupun universitasnya. Ada 7 nilai dasar yayasan. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat, sholat, zikir, puasa, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. Yang ketiga, rendah hati, sederhana apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung, dan tidak marah. Keempat, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Kelima, berbuat baik, mengubah, dan menjadi inspirasi. Keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. 7, patuh pada pemimpin dan menaati peraturan.
Jadi itu adalah nilai dasar yayasan. Untuk silabus kita ya, karena ini adalah pertemuan pertama ya, kita balik lagi fokus kepada mata kuliah kita ya. Jadi di silabus ini ada 16 ya. Yang pertama ya perkenalan apa itu arsitektur dan organisasi komputer. Kemudian ada sejarah komputer, komponen yang ada di dalamnya. Kemudian ada sistem memori, ada memori internal, ada memori eksternal, ada perangkat eksternal I/O ya. Kemudian ada sistem operasi, ada organisasi prosesor, kemudian ada konsep-konsep dasar teknik lanjutan, kemudian ada paralelisme level instruksi, ada mengenai instruksi, ada konsep-konsep dasar desain dan implementasi unit kontrol. Yang ke-15 ada konsep dasar microprogramming dalam arsitektur komputer. Nah, itu adalah silabus kita. Untuk capaian pembelajaran, slide ini bisa kalian dapatkan di portal masing-masing ya. Bisa dibaca sendiri capaiannya yang ingin dicapai. Jadi kalau ada bahan di luar sana yang bisa menjadi referensi pendukung, silahkan dibaca. Nah, ini daftar pustaka yang digunakan dalam modul kali ini ya. Ada dari Peterson, kemudian ada dari Hennessy, kemudian ada dari Tannenbaum ya. Mohon maaf dalam penyebutan. Oke, kita fokus kembali kepada mata kuliah kita, dan sebagai pendahuluan dari kajian kita mengenai mata kuliah ini, yaitu kita ingin mengetahui apa itu arsitektur dan apa itu organisasi komputer ya. Arsitektur komputer adalah desain dan struktur internal dari sistem komputer yang mencakup elemen-elemen dasar instruksi, elemen-elemen dasar instruksi set, dan interkoneksi antar komponen. Fokus pada bagaimana instruksi diproses dan bagaimana komponen saling berkomunikasi. Nah, itu dia. Mengenai arsitektur itu ke arah instruksi ya. Kemudian organisasi komputer yaitu cara mengimplementasikan ya fisik dari arsitektur komputer, yaitu bagaimana komponen perangkat keras disusun dan dioperasikan. Organisasi mencakup CPU, memori, bus data, dan perangkat I/O. Nah, jadi mungkin organisasi ini lebih real dia ya, lebih mudah untuk dibayangkan ya. Seperti kita membahas tentang CPU, membahas tentang memori. Jadi dalam mata kuliah ini sudah ada gambaran yang mau dibahas itu CPU, memori, bus data gitu ya. Sedangkan arsitekturnya ini lebih kepada teknik gitu ya, lebih kepada teknologi, bagaimana algoritma yang digunakan gitu ya untuk instruksi setnya itu bagaimana gitu ya kan, model CPU-nya bagaimana, lebih ke arah situ dia ya untuk arsitekturnya, arsitek. Nah, dari kata arsitek, nah ini berkaitan dengan rancangan ya kan, berkaitan dengan teknologi yang mau ditetapkan gimana gitu ya kan. Oke, mudah-mudahan paham mengenai perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Nah, ini lebih lanjut perbedaannya ya. Arsitektur menyangkut desain logis sistem komputer,
fokus pada fungsional dan instruksi set. Ya, fungsionalitas dan instruksi set. Lebih ke instruksi dia ya. Bagaimana komputer itu menghitung ya atau mengkalkulasi itu dibahas di arsitektur. Ya berarti bisa saja kan arsitekturnya berbeda, cara ngeset instruksinya itu beda gitu. Contoh instruksi set model pemrograman dukungan sistem operasi ya. Instruksi setnya itu bisa beda ya. Nah, apakah nanti kita kaji ya model pemrograman, kemudian dukungan sistem operasi. Jadi ada gambaran bahwasannya ya arsiteknya bagaimana, sistem operasi yang mendukung bagaimana. Oke, selanjutnya ada organisasi komputer. Itu menyangkut implementasi fisik sistem komputer. Nah, lebih enak yang ini ya. Implementasi fisik macam CPU, RAM, motherboard dan lain-lain. Fokus pada bagaimana komponen hardware diorganisir dan berinteraksi. Ya, dikelompokkan. Contoh penggunaan CPU, RAM, cache dan bus data. Nah, itu dia beda antara arsitektur dan organisasi komputer. Nah, ini agak jauh memang ya. Sudah ke dalam tapi sedikit saja saya sampaikan komponen utama sistem komputer itu ada CPU, ada memori, ada perangkat I/O dan bus. 4 itu saja. Nah, ini ada CPU, ada struktur CPU, ada jenis-jenis arsitektur komputer. Nah, ini tadi ya arsiteknya ini mendesain kayak mana gitu ya, instruksi setnya gitu. Mendesain chipnya, mendesain transistornya bagaimana gitu. Ini ada sistem bus ya, sistem bus atau sistem interkoneksi. Nah, ini sebagai gambaran aja tadi ya, bahwasannya di dalam komputer itu ada CPU, memori, I/O dan bus gitu. Nah, bus ini adalah jalur elektronik yang menghubungkan komponen yang saya sebutkan tadi. Nah, ada sistem operasi ya, ini bisa kalian baca sendiri dan ini menarik untuk kita kaji ya. Komputer kemudian muncullah pecahan-pecahannya gitu ya, yang saya katakan pecahannya gitu. Ada microcontroller gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini ada soal latihan abang kakak, adik-adik semua. Soal latihan ini bisa kalian kerjakan dan kalau selesai nanti kalian kerjakan bisa pada saat supervisi atau melalui grup WhatsApp kalian tanyakan, Pak ngumpulnya kemana gitu. Oke, paham? Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.